Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang senang dengan hari Senin? Atau siapa yang malah justru sedih karena ketemu hari Senin? Ya, kenapa sedih ya? Ya alasannya bermacam-macam. Ada yang berpikir, soalnya kemarin abis libur bu, gitu, jadinya buat belajar lagi jadi agak malas. Nah, padahal harusnya sebaliknya ya teman-teman ya. Kalau kemarin sudah diberi waktu buat istirahat, maka seharusnya hari Senin adalah hari yang penuh dengan semangat, seperti itu ya harapan dan doa Bu Guru. Kemudian juga kenapa hari Senin tidak boleh justru malas ya, karena alasan yang lebih penting adalah karena di hari Senin sebenarnya kita harus berbahagia, sebab di hari Senin itulah ya baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin ya teman-teman. Jadi cayo kita semangat teman-teman ya. Yuk kita hari ini belajar tematik muatan IPA ya. Insya Allah sudah, alhamdulillah ya, sudah masuk masih tema 5A tapi sudah subtema 3 plus kita sudah masuk tema 5B ya, subtemanya 1, seperti itu ya teman-teman ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Iya, kita sudah belajar tentang organ gerak pada manusia dan juga organ gerak pada hewan. Nah, sekarang masih membahas seputar itu teman-teman ya, tentang organ gerak. Baik, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini ya. Ini dia isi materi yang akan kita pelajari. Cara bagaimana memelihara kesehatan organ gerak pada manusia ya. Kita akan cari tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak kita. Kemudian ada juga kita akan belajar tentang gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada organ gerak manusia. Kemudian nah ini organ pernafasan manusia ya, organ gerak, dan sekarang masuk ke organ pernafasan, seperti itu ya teman-teman ya. Juga akan belajar tentang fungsi dari organ pernafasan manusia. Baik teman-teman, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Baik, ini harus kita ketahui supaya apa teman-teman ya. Ada kalimat bijak yang punya pernyataan seperti ini teman-teman. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita jangan sudah merasakan sakit gitu ya, udah sakit itu kan nggak enak ya. Lebih baik kita mencegah supaya apa? Supaya tidak sakit. Nah, supaya mencegah supaya nggak sakit, maka kita harus banyak pengetahuan ya, banyak ilmu ya. Baik, gimana sih cara memelihara kesehatan organ gerak manusia? Ya, ini ada beberapa ya, kurang lebih ada 2 Yang pertama adalah teman-teman harus duduk dengan posisi tegak ya teman-teman ya. Organ gerak kita supaya sehat, maka duduk kita harus dengan posisi tegak, tidak boleh miring kanan atau kiri, tidak boleh kalau di sekolah tuh biasanya suka ada yang tiduran gitu ya, kepalanya ditaruh di meja, kemudian tetap duduknya di bangku, tapi kepalanya sambil tiduran. Nah, itu justru tidak baik. Maka mulai sekarang teman-teman, untuk menjaga kesehatan organ gerak, kita harus posisinya
harus tegak ya. Pastikan posisi duduk kita tegak ya. Tulang belakang kita mohon diperhatikan ya. Tulang belakangnya biar tidak sakit begitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah tidur. Nah, tidur juga harus dengan posisi telentang, boleh. Atau juga miring juga boleh. Akan tetapi ingat, harus dengan posisinya lurus ya. Pastikan posisinya lurus, mau tidur miring, mau tidur telentang, tetap harus memperhatikan yaitu lurus ya teman-teman ya. Jangan sampai misalnya ada teman-teman yang nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Nah, tapi terlalu melengkung gitu ya teman-teman ya, tulangnya sampai melengkung, itu jangan ya. Pastikan supaya tidur kita miring lurus. Oke, baik, berikutnya cara yang ketiga adalah berdiri. Nah, berdiri juga penting. Berdiri harus dengan posisi tubuh tegak ya. Ingat, pundaknya harus tegak ya. Biar supaya tulang kita tidak terganggu pertumbuhannya begitu teman-teman ya. Makan yang bergizi ya, gizi seimbang. Jangan sampai yang dimakan cuman ayam goreng aja kayak Upin Ipin ya. Harus seimbang, boleh makan ayam goreng tapi harus juga diimbangi dengan sayur-sayuran, buah juga jangan lupa ya, demi kesehatan. Dan kemudian adalah yang terakhir, harus olahraga ya. Olahraga secara teratur, jangan mager alias males gerak ya. Harus berolahraga. Kenapa teman-teman harus memelihara kesehatan organ gerak ini ya, apalagi teman-teman ini semuanya masih dalam tahap pertumbuhan ya, tulangnya masih terus tumbuh ya. Makanya kalau dicek tinggi badan ya, pasti akan semakin lama bertambah, makin tinggi. Nah, itu tandanya bahwasanya teman-teman masih dalam masa pertumbuhan. Nah, untuk di orang-orang yang di masa pertumbuhan itu harus memperhatikan benar-benar ya. Jangan sampai di masa pertumbuhan itu malah teman-teman melakukan kesalahan ya. Jadi organ geraknya sakit atau terganggu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa yang selama ini salah duduknya, posisi tidur juga salah, bisa diperbaiki. Nah, ini ada gambar. Ini apa sih Bu? Ada 3 orang. Ini bukan lagi joget ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah contoh penyakit yang terjadi pada organ gerak pada manusia. Ada lordosis ya, yang ada di sebelah kiri. Terus yang tengah ada skoliosis ya. Kemudian yang terakhir ada yang sebelah kanan ada kifosis ya. Jadi apa teman-teman? Lordosis, skoliosis, kifosis. Ini adalah macam-macam penyakit yang terjadi pada atau gangguan organ gerak. Pengertiannya yuk sama-sama kita baca. Kalau lordosis, perhatikan ya, yang di gambarnya ada di sebelah kiri, adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Ya, itu dia lordosis. Jadi kayak orang apa sih? Bukan kayak hamil ya. Jadi memang dia bentuknya begitu ya. Itu namanya lordosis. Nah, yang tengah itu namanya adalah skoliosis, yaitu adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping ya, ke arah samping kanan, ke samping kiri ya, ada yang kanan, ada yang ke kiri ya. Itu adalah namanya penyakit skoliosis ya tuh. Jadi berbentuk letter S ya, seperti huruf S. Dan yang terakhir adalah namanya kifosis. Kifosis itu yaitu adalah kelainan tulang belakang manusia yang melengkung ke depan atau bungkuk teman-teman ya, jadi bungkuk gitu. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang badannya tinggi ya, tingginya di atas rata-rata orang, kayak Bu Guru tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus perhatikan benar-benar jangan sampai bentuk tulang kita sakit ya di antara penyakit 3 ini, jangan sampai teman-teman ya. Itu dia teman-teman. Kemudian berikutnya adalah ini juga terjadi pada gangguan pada organ gerak manusia. Kurang lebih ada berapa? 1,
2, 3, 4. Oke, baik, kita simak satu-satu ya teman-teman ya. Yo, yang pertama adalah tetanus. Ya, yang pertama apa teman-teman? Tetanus. Pernah dengar nggak tetanus? Jadi tetanus itu merupakan suatu kondisi ketegangan otot ya, ototnya tegang yang terus-menerus disebabkan apa? Karena ada luka. Nah, lukanya itu infeksi teman-teman. Ya, lukanya infeksi, terinfeksi oleh bakteri namanya Clostridium tetani. Nama penyakitnya tetanus. Jadi kalau ada luka, makanya teman-teman cepat-cepat dibersihin ya, biar apa? Biar nggak ada bakteri yang masuk. Kemudian jadi infeksi. Itu namanya penyakit apa? Tetanus. Yang kedua, kram otot. Ya, kalau kram mah teman-teman sering dengar ya, kram. Aduh kakinya kram. Kram itu kayak ketarik gitu teman ya. Kram itu kayak sakit gitu ya. Kayak berasa ketarik gitu ya. Kram otot namanya ya. Itu namanya otot yang sedang berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba dan kuat, rasanya kuat sekali ya, teman-teman ya. Itu namanya kram otot. Yang ketiga adalah kaki terkilir. Siapa yang sering main bola atau lari atau jalan bisa juga ya kaki terkilir. Apa sih kaki terkilir itu teman-teman? Ya, kaki terkilir itu adalah cedera juga yang terjadinya itu di sekitaran pergelangan kaki. Ya, kakinya itu berputar atau terpelintir. Ya, namanya terkilir. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah polio. Ini bukan nama kertas ya, kertas folio kan, ini penyakit. Apa tuh polio? Polio adalah jadi suatu kondisi otot manusia itu mengecil, teman-teman. Kenapa kok bisa otot manusia itu mengecil? Iya, karena terjadi serangan virus. Virus apa, Bu? COVID-19 bukan. Virus namanya virus polio. Ya, makanya sakitnya disebut sakit polio. Siapa yang menyebabkan? Serangan virus polio. Begitu teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Insya Allah paham. Organ pernapasan kita sudah lain tema ini teman-teman ya, beda bab. Beda bab dan beda subtema. Organ pernapasan hewan ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah apa teman-teman? Salah satu cirinya makhluk hidup yaitu bernafas, betul. Bernafas. Siapa aja sih? Apa aja sih yang disebut yang termasuk pada makhluk hidup? Iya, betul, manusia, makhluk hidup. Kemudian hewan, makhluk hidup. Apalagi ya? Ya, yang makhluk hidup. Oh, tumbuhan. Ya, semua itu ya, manusia, hewan, tumbuhan, itu disebutnya makhluk hidup ya. Yang namanya makhluk hidup ciri-cirinya adalah bernafas. Baik, organ pernapasan hewan dulu yang kita bahas ya. Yo, yang pertama mamalia. Masih ingat yang mamalia apa? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Disebutnya mamalia. Bukan mamahnya si Lia, bukan ya, tapi mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Caranya adalah udara masuk melalui hidung, ya sama kayak kita. Tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, itu mamalia. Sekarang burung. Bagaimanakah burung itu bernafas? Burung bernapas sama dengan paru-paru, tapi tidak seperti mamalia ya. Ya, apa bedanya? Ya, yang bedanya adalah mengembang dan mengempis ya paru-parunya si burung itu ya. Burung juga bernapas dengan kantong udara ya. Kalau lagi terbang tuh dia menggunakan kantong udara nafasnya teman-teman ya. Dan ada lagi reptil ya atau binatang melata. Bagaimana mereka bernapas? Mereka bernapas yaitu dengan paru-paru, sama juga sama kita ya. Sama yang mamalia juga ya. Cacing. Nah, kira-kira cacing bernapas pakai apa ya? Dalam tanah. Di dalam tanah memang cacing. Kira-kira ada hidungnya apa enggak tuh cacing? Ada yang pernah meneliti enggak? Cacing diambil terus pakai mic. Apa pembesar namanya ya? Loop itu bahasa Indonesianya apa ya? Kaca pembesar. Pernah enggak ada yang memerhatiin cacing?
Kalau bu guru enggak, ngelihatnya udah geli ya. Jadi si cacing itu sama dengan amfibi ya, amfibi yang hidupnya di dua alam itu, yang hidup di darat juga bisa, di air juga bisa, yaitu bernapas dengan apa? Seluruh permukaan kulitnya yang basah. Pernah nggak lihat kiatan licin-licin di badannya si cacing? Nah, memang begitu ya, permukaan kulitnya basah. Kenapa? Karena basah itu untuk menyerap oksigen yang ada dalam tanah ya, makanya kulit dia kayak ada licin-licin, kelihatan mengkilap-mengkilap gitu ya. Itu dia teman-teman. Nah, yang terakhir ikan bernapas menggunakan insang ya, insang yang bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis berwarna merah. Insang tahu ya, yang deket apa sih itu, yang samping kanan samping kiri, itu namanya insang ya, warnanya merah ya. Kenapa warnanya merah? Karena dicat bukan, karena mengandung pembuluh darah, makanya warnanya merah. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Lanjut, adalah organ pernapasan manusia. Nah, ini dia. Kira-kira kita bagaimanakah organ pernapasannya? Ini ada gambarnya ya. Ada pertama rongga hidung, ada rongga mulut, ada laring, ada bronkus, terus ada trakea ya, seperti itu. Nah, cara kerjanya nih. Sebentar. Organ pernapasan manusia adalah paru-paru ya. Sekali lagi kalau ditanya, apakah organ pernapasan manusia? Maka jawabnya adalah paru-paru. Bagaimanakah cara kerjanya? Maka jawabannya adalah yaitu udara masuk ke dalam hidung ya. Iyalah, pertama-tama kita menghirupnya menggunakan hidung ya. Kemudian dari hidung menuju ke rongga hidung. Habis ke rongga hidung ada masuk lagi ke trakea. Kemudian dari trakea lari ke bronkus ya teman-teman ya, bronkus. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru ya, paru-paru lagi ya, sebagai alat organ pernapasan kita manusia. Begitu teman-teman. Kemudian dari hidung udara menuju trakea ya, udara lalu menuju paru-paru. Nah, paru-paru kita teman-teman, paru-paru kita memiliki 3 bagian. Apa saja? Ada bronkus, ada bronchiolus, dan alveolus ya. Itu dia bagian-bagian dari paru kita manusia. Aduh, bentar bu guru nafas. Semangat banget. Baik, ini dia tugas hari ini. Yang mengumpulkan tugas dianggap hadir, yang tidak ada tugasnya dianggap tidak hadir. Kerjakan halaman 13 nomor 1. Nomor 1 aja, jangan semuanya. Ya. Sekali lagi, kerjakan halaman 13 ya, nomor 1 saja, tapi yang dikerjakan A sampai C ya teman-teman ya, A sampai C. Baik, dimanakah menulisnya? Maaf, bukunya buku 5B ya, tematik 5B ya teman-teman. Maaf, halaman 13 buku tematik 5B nomor 1 A sampai C. Boleh ditulisnya di bawahnya, itu ada lumayan ada apa sih namanya tuh, kosong gitu ya, di bawahnya bisa untuk ditulis. Kalau misalnya memang nggak muat, bolehlah di buku tulis. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman tulisannya merasa yakin kayaknya muat dia ditulis di buku paket yang di bawahnya, nggak apa-apa, silahkan ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman paham, semoga teman-teman bisa bertambah lagi pengetahuannya ya, seperti itu. Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.